Baik, selamat datang dan shalom kepada semua kita yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur dan terima kasih karena Tuhan telah memimpin kita setengah hari, pelayanan kita maupun tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Kita serahkan itu semua pada Tuhan dan Tuhan akan sempurnakan. Dan saat ini kita senang karena pimpinan kita, Direktur Sekolah Sahabat, ya, hadir langsung menolong kita untuk menerangkan pelajaran hari ini tentang berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Dan selamat datang Pendeta Mestik Atupa. Senang sekali ada Zoom meeting ini. Kapan saja kita bisa undang beliau untuk bantu kita menerangkan firman Tuhan. Dan Pendeta, adapun tujuan daripada pertemuan kita siang ini adalah agar semangat penginjilan daripada Nabi Yesaya menjadi bahagian semangat kita yang ada di sini, di wilayah 11, maupun di hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, di Konferensi DKI Jakarta, bahkan di seluruh dunia, karena kita advent seluruh dunia, toh. Karena kita punya rencana kerja 5 tahun, I will go. Apa ini I will go? Oh, sudah pasti ini teladannya dari Nabi Yesaya, ya. Jadi kita mau pengalaman Yesaya yang bertemu dengan Tuhan dan kesaksiannya itu jadi bagian, dan kita semangat untuk melakukan penginjilan I will go. Saya percaya bukan kebetulan kita bertemu di sini, baik itu di Zoom meeting maupun di Facebook. Mari kita nikmati waktu kita belajar firman Tuhan dan berdoa. Saudara boleh tulis di chatting, ya, di sini chat room maupun di FB, apa-apa saja yang bisa saudara mohonkan untuk doakan. Ada Pendeta Manur Simbolon nanti akan pimpin kita dalam doa, ya, dan juga pendeta yang lain akan datang. Kita akan dibawakan dalam doa. Kalau ada saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, bisa kita separate, ya. Ada room di Zoom meeting, ya. Jadi kita memang rencana 30 menit belajar firman dan 30 menit berdoa. Baiklah, mari kita mulai dengan merenungkan firman Tuhan dari lagu pembuka dari video yang satu ini. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It soothes my doubts and calms my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. The blood that Jesus shed for me.
never lose its power. It reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It will never lose its power. It will never, never, never lose its power. Puji Tuhan, sekarang kita akan belajar sekolah bersama teman puasa Yesaya 58 ayat 1 sampai 8. Hamba Tuhan Dr. Mesnik Autopa. Beliau adalah Direktur Perorangan di Uni Indonesia Kawasan Barat. Silakan pendatang. Baik, selamat siang bagi kita semua. Kita punya pelajaran hari ini adalah teman puasa. Jadi kita sudah tahu semua bahwa itu akan ada di Yesaya 58, tapi saya mulai dengan definisi biasa. Definisi dari kita punya kamus yang mengatakan bahwa puasa adalah menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Nah, kalau berdasarkan definisi di atas, maka kita bisa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak berujung. Kenapa? Karena nanti kita berpikir bahwa puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Padahal puasa itu lebih luas dari sekedar berpantang makan. Jadi puasa yang kita pelajari hari ini sangat luas, lebih luas dari pemikiran orang. Bahkan saya baca beberapa tulisan orang mengatakan bahwa orang Kristen tidak disuruh untuk berpuasa. Ternyata ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa puasa di dalam Alkitab ini jauh lebih luas dari pemikiran ataupun definisi yang kita baca di atas. Kita mulai dengan perintah untuk puasa. Ketika kita membaca di dalam buku Imamat 16 ayat 29 dan 31, maka kita akan menemukan ayat ini. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Memang selama-lamanya ini kalau di dalam bahasa asli yang disebut dengan olam, itu tidak kekal, tapi sampai batas tertentu. Nah, bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan baik, orang Israel asli maupun orang yang tinggal di tengah-tengahmu. Nah, di dalam buku Imamat pasal 16, kita sedang 16 ini sedang berbicara tentang hari pendamaian. Hari Grafirat. Jadi pada hari pendamaian atau pada hari Grafirat, Tuhan Allah menyatakan kepada umatnya untuk merendahkan diri. Cara merendahkan diri itu dengan
berpuasa. Nanti kalau saya punya program sebenarnya di laptop saya, tapi hilang dia. Hanya saya tidak ketemu lagi, udah hilang. Sebuah program yang bagus dia tapi hilang. Dan nanti kalau ini kita bisa pikir di dalam perjanjian baru, nanti kita pergi ke buku Filipi pasal 2, kita akan belajar di sana bahwa Yesus merendahkan diri, bahkan mengosongkan diri sama seperti seorang hamba. Jadi kalau hari Grafirat ini kemudian dihubungkan nanti dengan Filipi pasal 2, maka itu akan terjadi koneksi atau keharmonisan. Kita datang ke ayat 31, diulangi kembali. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ada dua pengertian. Pengertian yang pertama merendahkan diri adalah tunduk, mengakui segala kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berpuasa, nanti puasa ini ada macam-macam, puasanya Daniel, puasa yang tidak makan yang enak. Nah, ini nanti di bagian yang lain, bagian terakhir. Tetapi kita ketahui bahwa puasa yang pertama ini adalah untuk mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah merendahkan diri adalah bukti dari ketergantungan kita kepada jasa-jasa Kristus untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu makanya terjadi pada hari pendamaian. Hari di mana hanya imam besar yang masuk ke bilik yang maha suci untuk sebelumnya mengakui dosanya dan mengakui dosa bangsanya, maka bangsa yang berada di luar itu mereka harus merendahkan diri. Karena ini adalah mati atau hidup. Ada hubungan dengan kematian dan kehidupan. Itu sebabnya mereka harus berpuasa. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagi imam besar juga yang masuk di bilik yang maha kudus. Dan juga untuk dirinya sendiri agar tidak menjadi mati. Nah, puasa pada hari pendamaian atau Yom Kippur atau hari Grafirat itu, saya sudah sebutkan bahwa imam besar masuk ke bilik yang maha suci untuk memohon belas kasihan Allah untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Jadi puasa umat Tuhan tidak sekedar berpantang makanan, tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi berpuasa di sini adalah bergantung sepenuhnya kepada jasa Kristus. Itulah yang dialami oleh Yakub di tepi Sungai Yabok. Dia tidak punya daya, dia tidak punya kekuatan, dia hanya bergantung, memeluk saja. Kemudian sampai hampir pagi, Tuhan mengatakan, lepaskan aku. Dia bilang, berkati aku. Jadi kita pun harus, ketika kita bergantung sama Tuhan, sampai kita yakin bahwa kesalahan kita, dosa kita sudah diampuni. Nah, ini dilambangkan dengan anak domba yang disembelih sebagai lambang dari Yesus Kristus dan Azazel, kambing yang dilepaskan ke padang gurun, lambang daripada setan. Jadi inilah latar belakang mengapa umat-umat Tuhan diminta untuk merendahkan diri atau berpuasa. Nah, sementara puasa di dalam buku Yesaya 58, kenapa itu menjadi ditegur? Karena di ayat yang ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Ini tuntutan dari umat Tuhan kepada Tuhan. Kami kan sudah puasa. Kenapa tidak diperhatikan? Mengapa kami sudah merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi mereka mengklaim bahwa kami ini sudah merendahkan diri. Cara merendahkan diri ini seperti apa? Cara merendahkan diri kami itu yang seperti perintah di Imamat 16. Kami merendahkan diri dengan cara berpuasa. Nah, kenapa Tuhan tidak mendengar?
Lalu Tuhan memberikan jawaban. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Wah, ini kita catat saja dulu ini urusanmu. Karena nanti ada urusanmu ini di bagian akhir dari pasal 58 juga dia akan sebutkan hubungan dengan hari Sabat. Dan kamu mendesak-desak buruhmu. Nah ini ada masalah. Mereka memang merendahkan diri. Mereka memang merendahkan diri dengan cara berpuasa, tetapi mereka tidak berlaku adil kepada buruh mereka. Mereka tidak berlaku adil kepada sesamanya manusia. Masih ingat apa yang disebutkan oleh orang Farisi kepada Tuhan Yesus? Siapa sesama kami manusia itu? Jadi sesama manusia itu bagi orang Yahudi pada waktu itu, ya hanya sesama orang Yahudi lah sesama manusia. Bagi yang bukan sesama manusia itu, sebabnya Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi puasa kita juga harus memperhatikan sesama kita. Yang berikut, yang kedua, Yesaya ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa, tapi sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi, ketika kita berpuasa, tetapi hubungan kita dengan sesama tidak baik, hubungan kita dengan anggota jemaat yang lain tidak baik, mungkin dengan pendeta juga tidak baik, dengan tetangga juga tidak baik, maka puasa kita itu tidak didengar. Oleh karena itu puasa kita itu harus puasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita. Oh, saya dengan si Anu masih kurang baik. Oh, saya harus mencari dia untuk, makanya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 dia bilang, kalau engkau mau berdoa atau memberikan persembahan, tapi masih ada hubunganmu dengan saudaramu tidak baik, tinggalkan itu, pergi dulu, berdamai dulu, baru kembali lagi. Jadi puasa kita haruslah seperti itu. Jadi tidak masih memelihara yang lain-lain, tapi kita mau puasa. Dengan kata lain, puasa tidak membenarkan perilaku kita. Puasa kita itu tidak membenarkan perbuatan kita. Atau dengan kata lain, kita punya hubungan yang tidak baik, tapi kita puasa supaya Tuhan baik. Tuhan mengampuni kita. Tapi kita sendiri tidak memiliki hubungan yang baik atau tidak mau berdamai dengan orang lain. Tidak. Kenapa? Karena puasa itu adalah mengubah perilaku kita. Tidak membenarkan kita, tapi merubah perilaku kita. Dan ketika perilaku kita sudah benar, dengan sendirinya kita akan dibenarkan. Jadi kita harus menempatkan ini pada posisinya yang benar. Perubahan itu dicatat. Saya kasih perubahan itu dicatat di ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi Tuhan tidak hanya mencela mereka, bahwa kau punya puasa tidak benar karena begini-begini. Ini jalan keluarnya juga diberikan. Kalau engkau puasa, berikanlah makan orang yang lapar. Berikanlah tempat bagi orang yang tidak punya rumah. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Jadi tidak hanya bicara, tapi harus ada praktek kehidupan dari orang yang berpuasa tersebut. Saya punya pengalaman waktu kami masih kecil.
kira-kira jam 9 malam atau mungkin juga jam 10 malam di kampung pada waktu itu tidak ada listrik, gelap. Kemudian seseorang mengetok rumah kami dan minta untuk menginap. Tetapi semua anak-anak ketakutan. Karena orang yang masuk ke dalam rumah ini memiliki janggut yang panjang. Wah, mungkin sampai di perutnya ini saya ingat. Panjang sekali dan sudah putih semua. Kumis yang panjang, janggut yang panjang, rambut yang panjang. Dan pada waktu anak-anak melihat orang ini ketika pintu dibukakan, mereka histeris berteriak. Ketakutan. Karena ketakutan, maka akhirnya dipindahkan ke rumah tetangga. Karena anak-anak tidak bisa tidur membayangkan orang ini. Ya, termasuk saya pada waktu itu karena masih kecil tidak paham. Banyak kali kita seperti itu. Kita tidak sempat memikirkan atau mungkin kita tidak memikirkan bahwa orang itu butuh kita, ya sudah kita kasih tempat lain. Atau orang lapar, oh mungkin kita di sebelah saya tidak punya makanan, padahal mungkin kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepadanya. Makna rohani dari kelepasan dan roti, makna rohani yang pertama adalah setiap orang yang berpuasa, setiap orang yang merendahkan diri, harus mampu memberikan roti jasmani yang melambangkan roti rohani yang membawa orang itu kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Mungkin jalan roti jasmani itulah yang bisa menuntun dia kepada roti rohani, yaitu Yesus Kristus. Bukan mungkin. Kalau orang itu beberapa kali dia makannya baik, besok-besok dia akan datang, dia akan bertanya, siapa Tuhanmu, kenapa engkau begitu baik kepada saya? Ya kita bisa tuntun dia kepada Yesus. Itu makanya Tuhan mengatakan, pecahkan, bagikan rotimu. Bahkan kalau pengkhotbah mengatakan, kalau kita membuang roti kita ke air, dia akan kembali, walaupun waktunya mungkin lama. Yang kedua, setiap orang yang berpuasa, yang merendahkan diri akan mampu untuk menuntun orang kepada Yesus, untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Saya punya cerita. Jadi ceritanya begini. Ada seseorang yang mau ke gereja. Dia sudah dipagar. Tapi karena dia tidak punya rumah, bajunya kumal dan agak bau keringat. Kemudian ketua diakon lah yang biasanya menerima tamu di pintu. Oh, Pak, pergi, nggak ada di sini. Pergi. Karena dia memang bau dia. Kemudian dia coba untuk pergi. Ketemu orang lagi di sana. Siapa nih? Seperti orang gila. Akhirnya ya sudah dia pergi. Nah pada waktu dia beberapa langkah dari gereja, orang-orang sudah mulai nyanyi. Kemudian nyanyiannya itu adalah Yesus sahabat terindah. Kemudian dia berpikir, aku mau pergilah. Rupanya Yesus itu sahabat terindah, aku mau pergi. Balik lagi dia. Dia balik, tapi dia tidak ke pintu gereja, dia duduk di bawah jendela. Pada waktu dia duduk di bawah jendela, mereka belajar sekolah sahabat tentang Yesus, bahwa Yesus itu orang baik, Yesus itu mengampuni, Yesus itu mengasihi. Tiba-tiba ada orang yang memegang pundaknya. Dan ketika dia berbalik, dia melihat seseorang. Lalu orang itu menyodorkan tangannya untuk kenalan. Dan orang itu mengatakan, Yesus. Lalu dia sebut namanya, Bobby. Kemudian dia tanya, Yesus, kenapa Yesus ada di luar? Lalu Yesus katakan kepada dia, waduh, orang-orang di dalam terlalu eksklusif. Saya sendiri tidak bisa masuk. Biarlah kita dua ada di luar. Saudara, apa yang dari makna cerita ini? Secara teori, mungkin kita sangat baik, top mungkin, lebih top dari orang lain. Tapi secara praktek, kadang-kadang praktek kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Kita tidak bisa berbagi. Kita juga tidak bisa menuntut orang. Padahal kalau puasa, kita seperti orang Farisi itu berdoa. Saya puasa Senin dan Kamis. Saya tidak seperti pemungut cukai ini. Saya beri persepuluhan. Saya beri semua.
tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya Tuhan mengatakan bahwa dia pulang tidak mendapatkan apa-apa. Apa bedanya puasa kita sekarang dengan puasa yang diinginkan oleh Tuhan? Ini pengalaman sendiri. Ini bukan pengalaman orang. Kita puasa kalau kita sakit keras. Kita puasa kalau anak sekolah puasa supaya lulus ujian. Kita puasa supaya diterima bekerja. Kita puasa supaya dapat jodoh. Kalau kita buat list yang panjang, bisa. Tetapi ketika kita teliti, ternyata semua puasa yang kita buat hanya untuk kepentingan pribadi kita dan kepentingan keluarga kita. Tidak ada hubungannya dengan merendahkan diri, lalu orang lain mendapat berkat. Tidak ada hubungannya dengan ketika kita merendahkan diri, orang lain diselamatkan. Jadi poin utama dari pelajaran kita pada hari Selasa adalah ketika kita berpuasa, ada orang yang mendapat makan dan orang itu akan dituntun kepada Yesus. Orang itu akan dapat melihat Yesus di dalam diri orang yang berpuasa, sehingga kemudian dia mengaku, oh ini adalah anak Tuhan. Oh ini jalan, menunjukkan jalan kepada saya, kepada Yesus Kristus. Tidak salah berpuasa untuk sembuh dari sakit. Tidak salah. Tidak salah berdoa untuk dapat jodoh. Berpuasa untuk dapat jodoh. Tidak salah. Tetapi itu tidaklah nomor satu. Yang nomor satu adalah kita berpuasa supaya orang lain kemudian melihat Yesus. Puasa adalah mengaku dosa-dosa kita dan ketika kita diampuni, kita pasti sembuh dari sakit. Itu makanya Yesus memberikan teladan di dalam Matius 9 ayat 2 dan masih banyak ayat yang lain. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau dokter seperti ini, kalau dibawa orang yang stroke, kemudian dia tidak mengobati stroke-nya, lalu dia bilang dosamu sudah diampuni, mungkin orang yang stroke tambah stroke. Tapi Yesus tahu bahwa yang dibutuhkan orang ini adalah pengampunan dosa. Dan ketika pengampunan dosa itu diterimanya, maka dia pun sembuh. Jadi, puasa kita yang kita buat, entah setiap minggu, entah nanti setiap bulan, entah 3 bulan, kita buat bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi kita buat untuk keselamatan orang lain yang kemudian akan membawa juga keuntungan bagi diri kita. Kebetulan Pendeta Simorangkir menghubungi saya mengenai perayaan. Jadi perayaan Total Member Involvement. Jadi saya berterima kasih untuk Pendeta Simorangkir yang sudah buat. Dan salah satu hal yang saya mau buat pertama kali adalah kita harus berpuasa dan berdoa. Kita ini harus. Kalau kita mau bisa bawa orang kepada Yesus, tidak ada jalan lain. Jalannya hanya satu, yaitu berpuasa dan berdoa. Yaitu merendahkan diri supaya kita bisa menunjukkan Yesus di dalam hidup kita. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku,
ditudung oleh tangannya. Bila aku nanti diangkat Yesus di dalam kemuliaan-Nya, rahmat serta kasih-Nya yang sempurna akan ku puji di surga. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh Sekali lagi selamat malam saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Visdak New Jersey dalam acara ibadah malam kita pada hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Seperti biasa kita akan belajar sekolah Sabat. Baik saudara sekalian, seperti biasa pelajaran sekolah Sabat kita itu akan saya bagikan dan kita akan pelajari bersama. Ya, dan pada malam hari ini kita memiliki satu pembahasan yang kembali sangat menarik. Ya, kita di pelajaran yang ke-11, tidak terasa ya, sudah tinggal 11 dua pelajaran lagi, 2 minggu lagi kita sudah akan selesaikan buku Yesaya. Ya, ada begitu banyak hal-hal yang indah yang mungkin belum sempat kita pelajari dari kitab Yesaya ya, tapi puji Tuhan walaupun tidak semua lengkap tapi banyak hal-hal yang telah kita juga tentunya terima dari buku Yesaya, dari pekabaran Yesaya. Di sana pada minggu ini kita akan membahas tentang melaksanakan kasih. Dan pada hari Senin ini dengan satu judul pikiran dan jalan yang tinggi. Pikiran dan jalan yang tinggi. Mari kita langsung saja. Mengapa Allah berkata bahwa pikiran dan jalannya itu lebih tinggi daripada kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Dan kalau kita lihat, jadi langit itu tidak terbatas. Ada yang katakan ya bahwa langit itu sesungguhnya adalah bagaimana pandangan mata kita birunya itu ya. Jadi artinya itu tidak akan pernah kita capai dengan kata langit. Langit itu tidak ada batasnya. Ada yang katakan langit ke-7 dengan kata lain ya. Itu oleh sebab apa ya? Selalu akan ada saja langit-langit terus ya. Jadi tidak akan pernah kita capai seperti tingginya langit dari bumi. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Menurut Anda apa artinya ini? Mari kita baca. Sana dikatakan, sebab rancanganku atau jalanku bukanlah rancanganmu atau rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak diragukan lagi. Pelajaran sahabat kita katakan,
Tidak diragukan lagi bahwa Allah yang menciptakan alam semesta yang di dalamnya ada berbagai hal yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya mengandung misteri sehingga pikiran kita tidak dapat memahaminya. Dialah Allah yang jalannya melampaui apa yang bisa kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang keunggulannya tidak terbatas itu seharusnya memudahkan kita dengan rendah hati untuk menerima bantuannya. Jadi poin di sini nanti saya akan bahas ya, karena pada hari Sabat malam waktu Amerika ya. Sabat malam waktu Amerika saya diminta oleh Orel Ministry untuk membahas tentang Trinitas. Wah, saya bergumul sekali untuk membahas hal ini ya. Karena saya tahu ini akan rame ya. Saya pikir itu bisa menjadi rame. Tapi puji Tuhan, umat Tuhan yang bertanya juga tidak sekasar seperti yang saya disampaikan. Waduh, pada waktu lalu ada yang sangat kasar dan saya lihat juga, saya sempat 1-2 kali saya sempat melihat bagaimana orang-orang di Indonesia berargumentasi lah tentang lunar sabat, tentang Roh Kudus dan lain sebagainya. Dan yang saya lihat, apalagi kalau mereka buat di Facebook, dan saya lihat mereka punya komentar-komentar sangat kasar dan saya pikir, waduh, ini kita seharusnya memiliki kerendahan hati pada saat kita memikirkan atau membahas hal-hal yang di luar kesanggupan kita oleh sebab dosa ya. Nanti kita akan terus sambung, nanti ada tambahan yang dapat saya berikan. Tapi itulah, jadi diperlukan di sini kerendahan hati untuk menerima bantuannya, untuk menerima pemahamannya, karena pemikiran kita tidak akan sempurna oleh sebab dosa. Sempurna memahami tentang jalan dan pikiran Allah dan juga keberadaan Allah. Baca Yesaya 55 ayat 6 dan 9. Dalam konteks apa? Dalam latar belakang apa Tuhan berbicara tentang bagaimana jalan dan pikirannya itu lebih tinggi daripada yang dapat kita bayangkan. Apakah yang dia katakan, dia lakukan yang begitu sulit untuk kita untuk kita pahami. Ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Salah satu hal yang saya mau tambahkan dan nanti saya akan ulang-ulangi adalah bahwa informasi pengetahuan yang kita miliki itu sangat-sangat terbatas. Ya. Sangat-sangat terbatas. Para ilmuwan sekalipun, begitu banyak dari satu mata subjek mereka, begitu banyak informasi-informasi yang tidak bisa mereka kuasai. Sehingga para ilmuwan sekalipun itu harus menggunakan apa yang seperti bendi atau apa itu di kereta kuda di Indonesia. Kuda-kuda itu harus pakai penutup di mata di samping mereka supaya mereka tidak lari kiri kanan. Karena itulah sebabnya para ilmuwan atau pengetahuan itu yang begitu luas sehingga para ilmuwan dalam satu bidang dia harus menggunakan yang disebut dengan istilah blinder. Blinder ini harus menyatakan bahwa ini keterbatasan. Jadi pada saat kita membahas sesuatu, pada saat saya membuat tesis atau saya membuat disertasi, maka saya harus memiliki istilahnya limitasi daripada studi saya atau delimitasi dari studi saya. Hal-hal apakah yang saya harus Saya harus fokus. Saya hanya berpusat kepada ini. Saya tidak boleh buka selebar-lebarnya. Karena kalau saya buka dalam satu topik, maka saya tidak akan pernah mengabsorb, menerima semua informasi, ataupun mencari semua informasi dari satu topik atau tema yang sedang saya cari. Jadi itulah sebabnya kita sulit karena kemampuan kita yang sangat terbatas. Ya, kemampuan berpikir kita yang sangat terbatas, kemampuan dan banyak hal lain oleh sebab dosa, sehingga kita tidak bisa memahami pikiran jalan-jalan Allah yang tidak terbatas. Jadi inilah yang dapat kita lihat. Dan nanti saya akan ulangi ya, kemampuan kita untuk mengabsorb informasi itulah yang menyebabkan kita seringkali tidak dapat mengambil satu keputusan ataupun jawaban yang definitif selain dari apa yang Allah nyatakan. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Walaupun informasi-informasi itu terbatas, tapi kalau bisa kita peroleh, walaupun seperti pelajaran yang saya bahas waktu lalu ya, Rasul Paulus berbicara tentang rencana penebusan Kristus, dia katakan itu adalah misteri selama berabad-abad, tetapi sekarang dia harus nyatakan, walaupun itu mungkin masih samar
Jadi aplikasinya adalah ada hal-hal tentang apa yang Yesus lakukan. Hal-hal mungkin yang dapat juga kita hubungkan dengan Trinitas yang masih samar-samar. Tetapi lebih bagus kita samar-samar daripada kita tidak tahu sama sekali. Lebih bagus kita melihat walaupun itu samar-samar daripada kita buta sama sekali. Ya, jadi masih lebih bagus. Jadi itulah ajakan kepada kita. Yesaya 55 ayat 6-9 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pelajaran sahabat kita kemudian katakan, dari semua misteri besar alam semesta, tidak diragukan lagi, misteri yang terbesar dari semuanya adalah rencana keselamatan. Sebuah misteri yang hampir tidak dapat kita pahami. Lihat Efesus 6 ayat 19. Bahwa pencipta alam semesta akan membungkuk untuk menutupi dirinya dalam kemanusiaan. Hidup dengan jerih payah dan menderita. Kemudian mati ganti kita. Korban untuk dosa. Semuanya dilakukan agar Dia dapat mengampuni kita dan menunjukkan rahmat-Nya kepada kita. Inilah kebenaran yang akan menggetarkan hati seluruh makhluk ciptaan Tuhan di sepanjang masa kekekalan. Jadi kita lihat di sini bahwa poin utama daripada apa yang Allah ingin lakukan bagi kita adalah bahwa kita memperoleh pengampunan, memperoleh menerima rahmat-Nya supaya kita bisa berada dalam masa apa? Masa kekekalan. Dan di masa kekekalan itulah mungkin baru kita bisa tanya lebih lengkap. Kita tanya lebih lengkap tentang essence atau inti daripada kealahan itu sendiri. Ya, bagaimana Trinitas itu bisa menjadi apa? Satu hal yang dapat yang seperti yang dinyatakan dari Alkitab. Jadi inilah sebabnya saya katakan bahwa menurut pena inspirasi bahwa setelah kejatuhan manusia dalam dosa dan khususnya setelah air bah, maka pengetahuan yang diberikan kepada manusia, kepada Nuh dan keturunannya, bukan lagi pengetahuan yang hebat seperti yang disampaikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Apalagi pada saat mereka masih bisa muka dengan Allah. Dan malaikat masih datang untuk memberikan pelajaran tentang alam semesta kepada mereka. Ya. Tapi setelah air bah, maka pelajaran utama yang Allah ingin kita fokus hanyalah pelajaran yang akan menuntun kita kepada pengampunan dan rahmat Yesus Kristus. Rahmat Allah yang akan menjadi kebenaran yang membawa kita hidup di masa kekekalan. Itulah sebabnya Allah hanya fokus seperti blinder tadi itu ya. Jangan yang lain-lainnya nantilah, tapi ini fokusnya dulu. Yesus Kristus dan jalan kepada keselamatan yang Dia bawakan. Jadi itulah yang dapat kita lihat sehubungan dengan pembahasan untuk sampai saat ini ya. Maksudnya sampai dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Baik, saudara-saudara sekalian. Kemudian dalam satu kutipannya My Life Today, Ellen White menyatakan dalam halaman 360. Tema penebusan adalah suatu tema yang ingin untuk dipelajari oleh para malaikat. Itu akan menjadi ilmu dan lagu yang tak akan pernah berakhir dari orang-orang yang ditebus di sepanjang masa kekekalan. Apakah hal itu tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat saat ini? Ya, jadi walaupun sekali lagi saya katakan itu mungkin kita tidak akan bisa memenuhi sepenuhnya tentang apa ya yang telah Yesus lakukan. Ya. Bagaimana keilahian Yesus dan lain sebagainya. Tetapi tetap kita apa? Kita dapat mulai mempelajari. Bagaimana cara kita mempelajari? Nah itu yang penting. Ya, dari mulai permulaan apa yang dapat kita lakukan untuk mempelajari tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita mau sedikit hubungkan keilahiannya. Keilahian daripada Yesus itu. Starting point-nya apa? Ya. Dari sudut mana kita mulai? Nanti saya akan jelaskan ini dia ya. Jadi itulah yang layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat bahkan saat ini. Pelajaran yang tidak ada habisnya.
berbagai tema tentang inkarnasi Kristus, korban pendamaiannya, dan pekerjaan pengantaraannya akan mengisi pikiran para pelajar yang rajin selagi masih ada waktu. Dan melihat ke surga dengan jumlah tahunnya yang tak terhitung, dia akan berseru, sungguh besar misteri kealahan itu. Sungguh besar misteri kealahan itu. Lihatlah hal-hal buruk yang telah Anda lakukan. Orang-orang yang telah Anda sakiti. Kata-kata tidak baik yang Anda ucapkan. Kata-kata kasar kita. Kata-kata yang menekan orang lain. Berbagai cara yang Anda lakukan untuk mengecewakan orang lain. Dan juga mengecewakan diri Anda sendiri. Namun, melalui Yesus, Anda dapat diampuni dari segala perkara ini dan berdiri saat ini sempurna. Sempurna dan benar di hadapan Allah bukan karena kita mencapai kesempurnaan dan kebenaran, tetapi karena darah Kristus yang menyempurnakan kita. Darah Kristus yang membenarkan kita di hadapan Allah. Jika itu bukan misteri, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Jadi itulah misteri utama yang harus kita fokuskan. Tapi mungkin seperti saya katakan dalam sejarah gereja Kristen pada saat murid-murid Yesus yang pertama-tama itu masih berada dalam penganiayaan, maka yang mereka khotbahkan itu adalah apa? Menerima Yesus, datang kepada Yesus. Dialah pemenuhan daripada nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Itulah yang dikhotbahkan oleh Petrus, itulah yang dikhotbahkan oleh Stefanus sampai dia dihukum mati dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Mesias itu sudah apa? Sudah datang. Jadi mereka ingin fokus kepada Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan. Mereka mengabarkan apa yang mereka telah lihat. Mereka saksikan secara langsung dari apa yang Yesus telah buat. Apa yang Yesus telah lakukan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita tahu sejarah gereja. Kemudian bahwa gereja mengadopsi agama Kristen untuk menjadi agama Roma kekaisaran kuno waktu yang lalu. Misalnya Konstantinopel kasih dia apa ya? Kasih gereja itu dapat tahta daripada kekaisaran Roma di Roma diberikan kepada gereja, dan Kaisar Konstantin pindah dia ke Konstantinopel yang ada sekarang di Turki. Jadi pada saat gereja mulai berkuasa, tidak lagi dianiaya, dan disitulah mulai mungkin setelah itu orang-orang yang tidak punya banyak, tidak punya kerjaan dengan kata lain, atau orang Manado bilang, orang-orang teolog-teolog Kristen saat itu yang tidak punya hambak, orang Manado bilang, mulai pikir bukan lagi tentang bagaimana Yesus itu adalah Mesias yang telah datang, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kerjakan, bagaimana dia telah menyelamatkan kita di kayu salib. Tapi mereka mulai apa? Yesus itu apa ya hubungannya dengan Allah Bapa? Apa kira-kira? Bagaimana ini kealahan daripada Yesus ini? Siapa sesungguhnya Yesus itu ya? Jadi mulailah mereka berpikir sehingga muncullah arian kontroversi dan lain sebagainya. Dan disitulah seperti pelajaran dari kita lihat dari sejarah gereja, timbullah perpecahan antara gereja timur dan gereja barat hanya karena mereka ingin lebih mendalami apa? Misteri kealahan. Mengetahui pikiran Tuhan, dengan kata lain, bagaimana ini hubungannya antara Yesus dan Bapa dan lain sebagainya. Nanti saya akan tambahkan. Tapi itulah ya. Itulah satu hal yang saat ini kita sedang alami, dan ini bukan hanya sesuatu hal yang baru ya. Ada contoh dalam Alkitab bagaimana khususnya pada saat kita menderita, kita bertanya, Tuhan, pikiranmu itu bagaimana sebenarnya? Apa jalanmu itu bagi kami, Tuhan? Ingin mengetahui apa? Ingin mengetahui jalan dan pikiran Allah. Ayub misalnya ya. Ayub pada saat dia menderita, waduh dia ingin apa ya? Tentu saja kita dapat memberikan satu pelajaran ya. Ada kesimpulan yang dapat kita lihat, ada kesamaan sedikit ya antara apa yang Ayub lakukan dengan apa yang seringkali kita lakukan pada saat kita ingin mengetahui jalan dan pikiran Allah. Ayub 23 ayat 3 dan 5, Ayub berkata, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan akan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Jadi Ayub ingin apa? Dia ingin bawa Tuhan. Ini saya punya masalah ini Tuhan. Coba selidiki. Jadi dia ingin seakan-akan Tuhan tidak tahu
Tuhan tidak mengetahui keadaannya dan dia ingin supaya Tuhan apa? Ini Tuhan, ini perkara saya. Apa kira-kira jawabanmu kepada masalah yang saya hadapi? Keluarga saya, anak-anak saya sudah meninggal. Saya dengan kena penyakit begini, harta saya sudah habis semuanya. Ini tolong Tuhan, tolong. Ya. Ayub 13, ayat 23-24 dia katakan, berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Ya, seperti waktu lalu saya sudah pernah khotbahkan hal ini ya. Bahwa para ahli-ahli Alkitab melihat kata musuh dan kata nama Ayub ini ya, dengan kata lain ini cukup signifikan. Apa signifikansinya? Karena nama Ayub bahasa Ibraninya adalah Iyov. Iyov itu Iyov. Jadi Ayub itu adalah Iyov, sedangkan kata musuh itu adalah Oyev. Hampir dari apa? Dari istilahnya akar kata yang tidak berbeda jauh ya, atau akar kata yang boleh dikatakan sama ya. Musuh dan Ayub. Jadi dengan kata lain seakan-akan Ayub berkata, Tuhan, ini Ayub. Ini bukan musuh dengan kata lain ya. Ayub menyatakan seakan-akan Tuhan itu telah salah. Tuhan telah salah dalam bertindak. Tuhan tidak melihat penderitaannya. Kita ingin mengetahui. Kita ingin mengetahui jalan dan pikiran Allah khususnya pada saat kita menderita. Ya, khususnya pada saat kita menderita atau mungkin juga kita ingin mengetahui pikiran Allah pada saat kita mungkin ingin apa ya? Ingin mengetahui jawaban tentang Trinitas ataupun kealahan ataupun kemanusiaan daripada Yesus ya. Tapi kita lihat ya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang Allah katakan kepada Ayub? Ayub 38 ayat 1 sampai 5 ya. Sana Allah, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab. Tapi jawaban daripada Allah kepada Ayub itu bukan jawaban tapi pertanyaan. Jadi Allah tidak langsung menjawab. Allah tidak langsung jawab semua pertanyaan ya. Tapi ayat Allah jawab dengan apa? Pertanyaan. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Jadi dengan kata lain sebelumnya Ayub seakan-akan ingin mengajak Tuhan berkelahi ya, istilahnya ya, istilah manusianya. Ayo jawab saya Tuhan, ayo. Seperti begitu kurang lebih ya. Lalu sekarang Tuhan katakan apa? Oke, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ya. Ayub bertanya, Tuhan apa dosaku? Tuhan, di mana engkau? Aku akan pergi kepadamu. Tuhan, kenapa kamu bikin begini? Tapi sekarang gantinya langsung menjawab pertanyaan Ayub. Tuhan yang bertanya, aku akan menanyai engkau supaya engkau yang memberitahu aku. Apa pertanyaan Tuhan pertama? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukuran bumi? Apa engkau mengetahuinya? Bukankah engkau mengetahuinya? Dengan kata lain ya, Tuhan ejek Ayub. Apa engkau mengetahuinya? Apa engkau mengetahuinya? Ayub 39 ayat 2. Siapakah yang menyediakan bangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkeok-keok, berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Jadi dengan kata lain, Allah katakan kepada Ayub, lihat burung gagak saja. Apabila burung gagak itu sedang pergi untuk mencari makanan, dengan kata lain, anak-anak itu apa? Kelaparan karena orang tuanya belum datang. Ya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendengar. Ya. Tuhan mendengar ke kaok-kaok daripada burung-burung gagak tersebut. Apalagi kaok-kaok daripada Ayub yang apa? Ayub yang kesakitan. Ayat 4 dan 5, ayat Fatsal 39. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya? Ya, Tuhan tahu setiap kambing gunung. Kalau kambing piaraan, ya kambing piaraan itu mungkin kita bisa tahu karena kita sudah lihat. Ini dia mungkin kita bisa selidiki. Tapi kambing gunung yang liar, yang ada di alam begitu. Siapa yang akan mengetahui kalau bukan Allah? Ya. Dari sebab jawaban-jawaban dan begitu banyak lagi jawaban pertanyaan-pertanyaan Allah kepada Ayub. Ayub 42 ayat 1 sampai 25 sampai 6. Apa yang Ayub katakan? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada jalanmu yang gagal.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan tanah. Jadi kita lihat di sini, Tuhan tidak apa ya? Tuhan tidak larang. Tuhan tidak larang bagi Ayub sepertinya ya. Tuhan tidak cabut nyawanya, tidak. Tuhan tidak larang. Tuhan tahu ini mungkin dapat menjadi bahagian kita. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Entah itu pertanyaan pada saat kita sakit. Entah itu pertanyaan pada saat kita menderita. Silakan. Kita bergumul dengan Tuhan. Silahkan bertanya kepada Tuhan. Tetapi marilah kita memiliki satu sikap seperti Ayub, di mana dia apa? Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya. Aku mencabut perkataanku. Aku minta maaf, bukan hanya minta maaf. Aku ingin merubah apa yang aku sudah katakan. Cabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Dengan kata lain, dia merendahkan dirinya. Saya suka, terus terang saudara-saudara, saya suka dengan Anda yang bertanya. Ya, saya senang sekali. Setiap Sabat saya selalu mengharapkan ada pertanyaan dari misalnya saudara Didi Sebedius, dari saudara Teron Mamanua. Ya, setiap Sabat saya menantikan pertanyaan. Karena saya tahu bahwa mereka bertanya untuk dapat memahami. Bertanya untuk dapat mengerti. Tapi seringkali yang saya perhatikan pada saat ada perdebatan tentang Trinitas di Indonesia, tentang lunar Sabat dan lain sebagainya, maka yang bertanya itu membuat pertanyaan, tapi begitu dijawab, mereka bukan sedang menanti pemahaman. Mereka bukan sedang menanti pengertian, tetapi mereka bertanya bukan untuk menerima jawaban, tapi untuk memberikan jawaban yang apa? Yang dapat mereka kemukakan kemudian. Jadi kemudian mereka apa yang mereka lakukan? Mereka pada saat saudara, misalnya saya ditanya lalu menjawab, sementara saya menjawab, mereka akan mencoba menganalisa apa satu perkataan atau satu jawaban saya yang kemudian mereka akan apa? Tanya lagi, jawab lagi. Jadi kita akhirnya apa? Tidak pernah berhenti karena kita seperti apa ya? Kucing-kucingan atau debat kusir dengan kata lain. Kita bahasa Inggrisnya we are going to the right hole. Nggak ada apa? Nggak ada fokusnya, kita masuk kanan, dibelok ke kiri, kiri ke kanan ke kiri, dan kita tidak akan pernah ketemu, ya. Dan satu hal yang itu makanya saya selalu di Indonesia sekalipun pada saat itu sering diminta untuk berdebat kiri dan kanan. Saya kadang-kadang bertanya, apakah ini ada manfaatnya untuk kekuatan kerohanian kita? Kalau ada, oke, saya siap. Ya, mari kita datang bersama-sama. Jika dari perdebatan itu dapat membawa orang untuk mengenal Tuhan, walaupun cuma satu, oke. Tapi kalau ujung-ujungnya itu lebih membawa orang untuk lebih apa ya, lebih saling merendahkan menghina satu dengan lain, karena itu yang saya dengar. Dalam perdebatan tentang Trinitas, lunar Sabat, dan lain sebagainya, seringkali yang terjadi, waduh, yang saya baca itu bodoh ini dokter ini, bodoh dia, nggak ngerti, dia nggak jawab. Saya bertanya ini nggak dijawab, karena apa? Dia jawabannya itu, pertanyaan itu dia lari kiri kanan, rabbit hole dengan kata lain. Dan itu bukan sesuatu yang membawa apa? Membawa kepada pemahaman yang menguatkan iman. Ya, dan Rasul Paulus telah memberikan amaran ya. Rasul Paulus telah memberikan amaran 2 Timotius 2 ayat 23 dan 24 ya. Dikatakan apa? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari ya, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kita harus apa? Ayat selanjutnya harus dengan lemah lembut kita dapat membawa orang-orang supaya kembali sadar dengan kata lain ya. Tapi tidak boleh kata apa? Bertengkar, hindarilah. Bahasa Inggrisnya don't have anything to do with foolish and stupid argument. Bahasa lainnya senseless controversies. Ya, stupid and senseless controversy. Ya, jadi ada hal-hal yang apa ya? Kalau itu dapat membawa kepada satu kekuatan, silahkan. Mari kita apa? Alkitab mengatakan mari kita duduk dan apa? Berperkara, Tuhan katakan. Silakan. Tapi kalau apa tujuannya? Apakah bagi kita untuk dapatkan pengetahuan? Kenapa? Karena pada saat saya lihat ya, yang saya sering lihat pada saat kita berdebat, apalagi tentang Trinitas, fokus ya. Jadi seperti saya katakan tadi, starting point itu apa?
Ya, starting point-nya itu apa? Apakah starting point-nya itu adalah kita ingin memaksakan bahwa ini ide yang, waduh, ini ide yang mana pendeta Rantung saja mungkin nggak akan tahu nih ide begini. Ya. Tapi mari kita lihat segala teologia itu harus pertama-tama itu berasal dari Alkitab. Jadi seringkali yang terjadi adalah mereka mencoba untuk melihat di luar Alkitab. Misalnya, kita ini perlu ya, bagus sih, tujuannya mungkin mula-mula bagus. Saudara-saudara kita dari Islam itu monoteisme, ya. Saudara-saudara kita dari Islam itu monoteisme. Jadi bagaimana caranya kita menjangkau mereka? Jadi kita harus menekankan bahwa Alkitab mengajarkan tentang kita hanya memiliki satu Tuhan, hanya Allah Bapa saja. Allah Roh itu bukan Allah. Allah Anak itu bukan anak, bukan Allah. Hanya Allah Bapa saja, itulah the Theos, dialah satu-satunya Allah. Nah, yang lain-lainnya itu bukan Allah. Itu diangkatlah, atau Roh Kudus itulah adalah energi yang keluar dari Allah, dan lain sebagainya. Ini supaya kita bisa menjangkau saudara-saudara kita orang Islam. Supaya mereka juga bisa kita bawa masuk ke dalam kebenaran kita. Bagus kan tujuannya? Tapi kalau itu menjadi starting point, Alkitab tidak ajarkan begitu. Alkitab mengajarkan Tritunggal. Alkitab mengajarkan Trinity. Kalau demikian, maka Yesus salah waktu dia katakan baptiskanlah kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau hanya Allah itu hanya Bapa, di dalam perjanjian lama pada saat jangan ada Allah lain di hadapanku, di mukaku, maka Allah Bapa tidak boleh disejajarkan dengan Yesus dan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus itu harus berada di bawah. Tetapi di sini Yesus sendiri katakan apa? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus disejajarkan dengan apa? Dengan Allah Bapa, disejajarkan dengan Roh Kudus. Jadi itulah yang Alkitab katakan. Dan kalau Alkitab katakan demikian, maka saya percaya. Ya, apapun yang tujuan-tujuan dapat kita lakukan untuk menjangkau saudara-saudara kita orang Islam atau siapapun, kita harus tetap berpegang kepada apa? Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Bukan berpegang kepada manusia dari sudut pandang manusia, itu mari kita Kita sesuaikan teologi kita. Kita sesuaikan teologi kita. Dan begitu juga dengan tentang lunar sabat dan hal-hal lainnya. Saya lihat pada saat ada diskusi dan mereka buat, apalagi mereka tulis kutipan-kutipan Nyonya White. Ya seringkali itu mereka, Nyonya White bilang begini, Nyonya White bilang begini. Saya harus katakan kita harus berhati-hati seperti kita dapat menggunakan Alkitab. Kita comot satu ayat. Pada saat satu ayat kita comot, kita berikan pengertian kita, lalu kita comot ayat lainnya, maka kita akan bisa melihat sepertinya bertentangan hebat sekali. Bertentangan hebat sekali. Kita tidak, kenapa? Karena kita tidak melihat konteks secara keseluruhan. Dan pada saat kita melihat konteks Alkitab secara keseluruhan, maka kita mendapatkan pemahaman. Ya. Kalau kita tidak melihat konteks Alkitab secara keseluruhan, maka kita akan seperti Nabi Daniel. Di Daniel 12, dia ada hal-hal yang dia tidak pahami. Tapi malaikat katakan apa? Aku akan sembunyikan, meteraikan sehingga apa? Akhir zaman. Jadi pada saat akhir zaman, pada saat apa? Dibukalah, dimilikilah kitab Wahyu. Dan kita menyatukan kitab Daniel dan Wahyu. Maka kita memiliki satu apa? Pemahaman yang lebih baik. Dan kitab Wahyu sekalipun kita bisa melihat Roh Kudus telah diberikan supaya kita dapat tiba kepada seluruh kebenaran. Apa yang ditulis oleh Yohanes Kekasih di Pulau Patmos, kitab Wahyu, ada banyak hal yang Yohanes sendiri tidak pahami, tetapi kemudian Roh Kudus telah menuntun kita saat ini untuk dapat memiliki pemahaman yang Yohanes sendiri tidak miliki. Sehingga kita sekarang saat ini kita mengetahui apa nubuatan yang Yohanes tulis tentang 1260 hari atau tahun tersebut. Kita bisa ketahui apa? Sekarang. Jadi kita harus melihat ajaran Alkitab itu secara menyeluruh dan kita melihat apa? Dan kita dapat memperoleh jawaban yang lebih lengkap. Tapi pada saat kita memiliki perdebatan dengan soal-soal yang dicari-cari, yang boleh dikatakan bodoh. Kenapa bodoh? Karena kita tidak menganggap lagi Alkitab itu sebagai apa? Sebagai normatif. Sebagai apa? Kekuatan untuk menjawab apa?
teologi ya. Kita pikir bahwa kita harus menjangkau saudara-saudara kita yang monoteisme, orang Yahudi, orang Islam. Dan kita harus sesuaikan Alkitab dengan pandangan mereka. Itu kan bodoh dan tidak layak. Ya, ini yang dikatakan. Yang hanya akan menimbulkan apa? Yang hanya akan menimbulkan senseless kontroversi, yang akan menimbulkan hanya apa? Pertengkaran. Yang hanya menimbulkan pertengkaran. Saya lebih suka kalau kita apa ya? Membahas firman Tuhan. Dan kalau kita lihat ada begitu banyak keindahan firman Tuhan yang dapat kita gali, bukan kita paksakan dengan apa? Oh, firman Tuhan ini, firman Tuhan itu harus kita apa ya? Kita isi dengan apa? Kerinduan kita untuk apa? Menjadikan ajaran Alkitab itu semuanya monoteisme. Nggak ada itu Trinitas atau Tritunggal. Nggak ada itu Sabat hari yang ke-7. Harus adanya lunar Sabat dan lain sebagainya. Itu kita memaksakan apa? Kita memaksakan Alkitab. Dan itu Alkitab yang katakan, bukan saya yang katakan. Itu dapat kita katakan adalah hal yang bodoh dan tidak layak. Yang tidak layak. Seorang hamba Tuhan tidak boleh apa ya? Terlibat dalam hal-hal yang hanya membawakan kebodohan. Tetapi kalau kita bertanya seperti Ayub sekalipun, kalau kita bertanya untuk mendapatkan pengertian, pemahaman, dan kita apa? Memiliki kerendahan hati, bukan kesombongan rohani, karena kita lebih tahu dari dokter ini atau dokter itu. Tapi apabila kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan melihat keindahan firman Tuhan itu. Dan kalau kita sudah melihat keindahan firman Tuhan itu sekarang, saya rindu, saudara-saudara, saya rindu untuk melihat keindahan dari firman itu dari sumber yang asli di dalam kerajaannya. Ya, saya ingin bertanya kepada Musa. Musa, kenapa kamu tulis ini ya? Wah, bagus sekali. Tapi saya ingin lebih saya ingin bertanya kepada Daniel. Saya ingin bertanya kepada Yohanes. Dan saya akan sepanjang masa. Saya percaya kalau pada saat itu kita akan lebih mengatakan dan memiliki keindahan surga, dan kita akan berkata seperti pelajaran sahabat katakannya, betapa agung kemisteriusan, tapi apa? Sesuatu yang sudah dapat kita peroleh dari Tuhan. Kiranya kerinduan saya ini dapat menjadi kerinduan kita semua untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam firman-Nya, yang bukan untuk kita perdebatkan, tapi untuk kita pelajari, dan akan menuntun kehidupan kita hingga kita tiba di dalam kerajaan-Nya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.